Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Aurela Nada Putriana dengan NIM 230106301880. Nah, di video ini saya akan menyoroti mengenai angka anak putus sekolah di Indonesia. Saya ingin berbagi ide kreatif yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk mengurangi angka anak putus sekolah. Dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis pada kebutuhan siswa, kita dapat membantu mereka tetap bersekolah. Nah, judul dari ide inovatifnya adalah Mencegah Anak SD Putus Sekolah, Guru Mendukung Kewirausahaan untuk Masa Depan. Agar lebih jelas, simak videonya yuk! Nah, pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, pemerintah berkewajiban menyediakan akses pendidikan kepada seluruh warganya. Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah melalui skema belajar 12 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pelaksanaannya, proses wajib belajar selama 12 tahun ini, warga dapat mengenyam bangku pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Nah, berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, angka putus sekolah di tahun ajaran 2023-2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh jenjang dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, kecuali pada tingkat SMA. Nah, pada tahun ajaran 2022-2023, angka putus sekolah tingkat SD mencapai 0,17%. Nilainya kemudian naik di tahun ajaran ini menjadi 0,19%. Adapun untuk jenjang SMP, angka putus sekolah mencapai 0,18% di tahun ajaran 2023-2024, naik dari 0,14% di tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penurunan angka putus sekolah terjadi di jenjang SMA, dari 0,20% di tahun ajaran 2022-2023 menjadi 0,19% di tahun ajaran berikutnya. Nah, di tingkat SMK kembali terjadi peningkatan angka putus sekolah dari 0,23 menjadi 0,28%. Pada tahun 2024, secara umum terdapat 1 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP sederajat dan SMA atau SMK sederajat. Dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMP sederajat, 8 diantaranya putus sekolah. Sedangkan angka putus sekolah pada jenjang SMA atau SMK sederajat terdapat 10 dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMA atau SMK sederajat. Nah, hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Menurut Dewi DKK dalam Maghfirah 2019, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang anak ini putus sekolah, seperti kondisi ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran, minat anak untuk sekolah, budaya, dan lokasi sekolah. Ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak membuat mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya, sehingga sekolahnya terabaikan. Nah, selanjutnya mari kita simak video dari CNN Indonesia. Video ini menjelaskan bahwa akhir tahun 2023, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berjumlah 11.506 orang. Kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebabnya. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terdapat 11.506 anak yang tidak sekolah. Salah satunya adalah Nazril Hairil Azam, warga Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Brebes.
Sejak lulus SD tahun 2023 lalu, Azam tidak melanjutkan ke jenjang SMP karena alasan ekonomi keluarga. Tiga itu yang nggak sekolah nomor berapa? Nomor pertama. Alasannya nggak sekolah kenapa? Belum punya biaya. Kamu kerjanya apa? Saya kerjanya ini ngurus rumah tangga. Bapak? Bapak kerja di Serabutan. Anaknya sebenarnya pengen sekolah apa enggak? Pengen. Terus kenapa nggak cari yang Nggak murah? punya biaya. Biaya. Ya walaupun ada yang murah tapi kan harus beli seragam, beli apa kan buat beli seragam belum punya biaya, jadi nggak diistirahatin dulu. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes, Syahida mengatakan, data di Dapodik terdapat 11.506 anak tidak sekolah. Kalau angka yang sesuai dengan data yang di Dinsos Provinsi Jawa Tengah ada 1.016, tetapi data yang sesuai dengan Residu Dapodik ada 11.506. Nah ini kami intervensi dari masing-masing tingkat persoalan yang ada di lapangan. Contoh seperti tadi Azam, karena lulus SD tidak melanjutkan ke SMP, maka kami dari Dinas Pendidikan berupaya berusaha dan mengintervensi harus kembali sekolah ya. Nah, setelah melihat potongan video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan anak untuk melanjutkan pendidikan. Keterbatasan sumber daya finansial seringkali menjadi hambatan utama yang menyebabkan anak-anak sulit untuk mengakses pendidikan yang layak. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ekonomi sebagai salah satu faktor penyebab anak putus sekolah. Nah, untuk membantu mengurangi angka anak putus sekolah, saya memiliki ide inovatif yang dapat diterapkan di sekolah, yaitu Hari Berwirausaha. Meskipun ide ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan masalah putus sekolah, namun dengan melibatkan siswa dalam kegiatan berwirausaha di sekolah, kita dapat memberikan mereka keterampilan yang berguna untuk masa depannya, sambil meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mereka melihat pendidikan sebagai investasi yang bermanfaat dalam mencapai tujuan hidup, termasuk secara ekonomi. Nah, jadi guru menyelenggarakan Hari Berwirausaha di sekolah, di mana siswa yang sudah mempersiapkan produk seperti kerajinan tangan atau makanan akan menjualnya di lingkungan sekolah. Kegiatan ini memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berwirausaha sejak dini, seperti mengelola produk, harga, dan pemasaran. Jadi langkah-langkah kegiatan Hari Berwirausaha di sekolah ini, yang pertama ini ada perencanaan di awal. Jadi guru menginformasikan kepada siswa bahwa akan ada kegiatan kewirausahaan di sekolah dengan tujuan memberi mereka pengalaman berwirausaha. Lalu siswa diajak untuk memilih produk apa yang akan mereka jual, misalnya kerajinan tangan, makanan ringan, atau aksesori. Lalu pembelajaran kewirausahaan, ini guru memberikan pelatihan sederhana tentang cara membuat produk, cara menentukan harga jual, dan dasar-dasar pemasaran. Siswa belajar tentang pengelolaan uang, menghitung keuntungan, serta cara memasarkan produk kepada teman-teman di sekolahnya. Lalu yang selanjutnya adalah persiapan produk. Siswa mulai membuat produk mereka dengan bimbingan dari guru atau orang tua. Misalnya, mereka bisa membuat kerajinan tangan atau memasak makanan ringan seperti kue. Nah, guru mengarahkan siswa untuk membuat produk yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Lalu yang selanjutnya adalah Hari Berwirausaha. Pada hari yang telah ditentukan, siswa memajang dan menjual produk mereka di area sekolah. Nah, setiap siswa bertanggung jawab untuk menjual produknya, berinteraksi dengan pembeli, dan mengelola hasil penjualan. Lalu yang selanjutnya itu ada evaluasi dan refleksi. Nah, setelah kegiatan berakhir, guru mengadakan sesi evaluasi untuk mendiskusikan pengalaman siswa, tantangan yang dihadapi, dan yang dapat mereka pelajari dari kegiatan tersebut.
Guru memberikan umpan balik tentang pengelolaan produk, cara berkomunikasi dengan pelanggan, serta aspek keuntungan dasar. Nah, kegiatan Hari Berwirausaha ini dapat membantu mengurangi angka anak putus sekolah dengan memberikan siswa keterampilan praktis yang meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk belajar. Melalui pengalaman berwirausaha, siswa belajar tentang pengelolaan keuangan, keterampilan sosial, serta pentingnya usaha untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga mereka, mendorong siswa untuk tetap bersekolah, karena mereka merasa memiliki harapan untuk peluang masa depan. Nah, melalui kegiatan ini pula, siswa tidak hanya belajar berwirausaha, tetapi juga mengemban keterampilan sosial, manajerial, dan kepercayaan diri yang bisa mendorong mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam mendukung kegiatan ini juga meningkatkan komitmen mereka terhadap pendidikan anaknya. Nah, jadi kesimpulan dari video ini bertujuan untuk mengangkat pentingnya upaya pencegahan anak putus sekolah dengan memperkenalkan ide inovatif berupa kegiatan berwirausaha di sekolah. Meskipun tidak menghapuskan masalah putus sekolah sepenuhnya, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan siswa keterampilan yang berguna, meningkatkan motivasi mereka untuk terus bersekolah, serta mendekatkan mereka pada peluang masa depan yang lebih baik, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Nah, diharapkan ide ini dapat memotivasi komunitas pendidikan untuk menciptakan solusi kreatif yang lebih inklusif. Harapannya dengan adanya inisiatif seperti ini, pendidikan di Indonesia bisa semakin merata, inklusif, dan berkelanjutan. Semua anak tanpa terkecuali dapat merasakan manfaat dari pendidikan yang berkualitas dengan akses yang lebih luas terhadap keterampilan praktis yang dapat mendukung kehidupan mereka di masa depan. Kita berharap bahwa langkah-langkah kreatif ini bisa menjadi bagian dari perubahan besar dalam dunia pendidikan yang mengutamakan keberagaman, kesempatan yang setara, dan pemberdayaan siswa di seluruh Indonesia. Sekian ide kreatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.